Pernahkah kamu mendengar tentang Erwin Rommel atau yang biasa mereka sebut Sang Rubah Gurun? Erwin Johannes Eugen Rommel lahir pada 15 November 1891 di Kekaisaran Jerman. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang terdidik. Ayahnya seorang kepala sekolah, sementara ibunya berasal dari keluarga pejabat pemerintahan. Sejak kecil, Rommel dikenal sebagai anak yang cerdas, disiplin dan memiliki minat besar, khususnya pada bidang teknik. Bahkan di usia remaja ia pernah merakit pesawat layang sederhana bersama teman-temannya. Awal mulanya Rommel bercita-cita sebagai tentara. Ia sempat mempertimbangkan karir di bidang teknik. Namun pada tahun 1910 ia memutuskan bergabung dengan Resimen Infanteri ke-124 Württemberg sebagai calon perwira. Keputusan ini mengubah seluruh arah hidupnya. Pada bagian ini kita akan menyampaikan tentang awal mula ketangguhan Perang Dunia I. Pada Perang Dunia I yang meletus pada tahun 1914, Rommel masih muda dan berusia 22 tahun. Dia segera menunjukkan keberanian dan kecerdikan pada medan perang baik di Prancis, Rumania maupun Italia. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pada pertempuran Caporetto tahun 1917, ketika ia memimpin pasukan kecil menembus garis pertahanan Italia dan berhasil menangkap ribuan tentara musuh dengan korban minimal dari pihaknya. Keberhasilan ini membuatnya dianugerahi penghargaan militer tinggi Jerman saat itu. Pengalaman perangnya kemudian dia tuangkan dalam buku Masa Antar Perang dan Hubungan dengan Militer dengan Hitler. Setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia I, Rommel tetap bertugas di Reichswehr, angkatan bersenjata Jerman yang dibatasi dengan perjanjian Versailles. Ia dikenal sebagai instruktur yang cakap dan memiliki taktik inovatif. Tahun 1930-an, Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Rommel mulai dikenal di lingkaran elit militer. Ia sempat memimpin batalion pengawal pribadi Hitler. Pada beberapa acara penting Partai Nazi, Hitler menyampaikan kedekatannya dengan menaikkan karir dari Rommel. Perang Dunia II dan legenda Rubah Gurun. Ketika Perang Dunia II dimulai sekitar tahun 1939, Rommel memimpin divisi Panzer ke-7 Baden-Pansi ke Prancis saat itu. Divisi ini dijuluki juga divisi hantu karena pergerakannya yang sangat cepat dan sulit untuk dilacak, bahkan oleh markas besar Jerman itu sendiri. Namun Rommel benar-benar melegenda saat ia ditugaskan pada Afrika Korps di Afrika Utara tahun 1941. Di tengah kondisi gurun yang keras, kekurangan logistik, dan tekanan pasukan sekutu yang lebih besar, Rommel memimpin menunjukkan kecemerlangannya. Ia menggunakan taktik kejutan, manuver cepat, serangan balik, dan juga memukul mundur dengan berani pasukan Inggris. Rommel memiliki kepiawaian yang luar biasa pada perang gurun. Dia dijuluki juga The Desert Fox. Menariknya, Rommel dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Ia dikenal memperlakukan tahanan perang dengan relatif manusiawi dan menolak menjalankan perintah yang dianggap melanggar hukum perang, termasuk perintah untuk mengeksekusi tahanan Yahudi di Afrika Utara. Namun keberhasilannya tidak bertahan selamanya. Kekalahan besar pasukan poros pada pertempuran tahun 1942 menjadi titik balik perang di Afrika. Kekurangan bahan bakar, suplai, dan dukungan udara membuat pasukannya terdesak. Akhirnya Afrika Korps menyerah pada tahun 1943. Meskipun saat itu Rommel sendiri telah dipanggil kembali ke Eropa karena alasan kesehatan. Tugas di Eropa dan keretakan dengan lingkungan. Pada tahun 1944, Rommel ditugaskan mempertahankan pantai Prancis dari invasi sekutu.
Ia bertanggung jawab atas pembangunan pertahanan yang dikenal sebagai Tembok Atlantik. Rommel menyadari bahwa Jerman berada di ambang kekalahan. Ia mulai berbeda pendapat dengan Hitler, terutama soal strategi perang, dan kenyataan bahwa kekuatan sekutu jauh lebih unggul. Ia percaya perang seharusnya segera diakhiri melalui negosiasi untuk menghindari kehancuran total pada negara Jerman. Setelah pendaratan sekutu di Normandia 6 Juni 1944, situasi Jerman semakin memburuk. Roma mengalami luka serius akibat serangan udara sekutu 19 Juli 1944 yang membuatnya harus dirawat dan menjauh dari garis depan. Terlibatan rencana pembunuhan Hitler. Pada 20 Juli 1944, sekelompok perwira Jerman melakukan percobaan pembunuhan terhadap Hitler yang dikenal sebagai Plot 20 Juli. Rommel tidak secara langsung terlibat dalam pembunuhan tersebut, namun diketahui mendukung upaya mengakhiri perang. Namun diketahui untuk mendukung mengakhiri perang dan mempertimbangkan penyingkiran Hitler dari kekuasaan. Nama Rommel muncul dalam interogasi beberapa konspirator karena ia adalah pahlawan nasional yang sangat populer. Hitler tidak ingin mengadili secara terbuka yang bisa merusak moral harga Jerman. Kematian tragis. Pada 14 Oktober 1944, dua jenderal Nazi datang ke rumah Rommel. Mereka memberikan dua pilihan: diadili sebagai pengkhianat yang berarti hukuman mati dan ancaman bagi keluarganya, atau bunuh diri dengan jaminan keluarganya akan selamat dan ia akan dimakamkan secara terhormat sebagai pahlawan perang. Demi melindungi istri dan putranya, Rommel memilih menelan kapsul cyanida. Ia meninggal pada usia 52 tahun. Pemerintah Nazi mengumumkan bahwa Rommel wafat akibat luka perang dan ia dimakamkan dengan penghormatan militer penuh. Baru setelah Perang Dunia berakhir, kebenaran tentang kematiannya terungkap. Warisan dan kontroversi. Erwin Rommel tetap menjadi salah satu tokoh militer paling kontroversial dalam sejarah Perang Dunia. Di satu sisi, ia adalah jenderal brilian dengan reputasi kesatria perang dan dihormati oleh musuh-musuhnya. Akan tetapi di sisi lain, dia tetap menjadi bagian mesin perang Nazi, rezim yang bertanggung jawab atas kekejaman besar dalam sejarah manusia. Banyak sejarawan melihat Rommel sebagai perwira profesional yang lebih loyal pada negaranya daripada ideologi Nazi. Ia tidak pernah terbukti terlibat dalam kejahatan perang besar, seperti Holocaust. Namun perannya dalam memperpanjang perang tetap menjadi bahan perdebatan. Penutup. Kisah hidup Erwin Rommel adalah kisah tentang ambisi, keberanian, loyalitas, dan dilema moral di tengah salah satu periode paling gelap dalam sejarah dunia. Dari seorang pemuda sederhana di Württemberg yang menjadi legenda militer dunia dengan julukan Rubah Gurun. Namun pada akhirnya ia menjadi korban dari sistem yang turut ia bela. Hidup dan kematiannya mencerminkan kompleksitas seorang prajurit profesional yang terjebak dalam pusaran kekuasaan diktator. Erwin Rommel meninggalkan jejak sejarah yang hingga kini masih dipelajari di berbagai akademis militer. Kecemerlangan sekaligus strategi mengingat tentang bahaya kekuasaan tanpa batas.